Mari kita sambut juara ketiga kompetisi Dewa Kuliner, Nona Kirana Sani. Dia akan dapat kesempatan memasak untuk Jenderal Langit. Guru bilang aku akan gagal. Jelas itu omong kosong. Aku adalah Nona Kirana terhebat. Akan terbang tinggi. Apa yang terjadi? Apa mungkin aku ikut tren perjalanan waktu? Sepertinya aku yang pertama dalam sejarah perjalanan waktu karena kena babi. Ini nggak mungkin. Aku pasti salah lihat. Aku koki tercantik berubah menjadi wanita cabai 200 kilogram. Nyonya, akhirnya kamu bangun. Nyonya, aku menjadi kedua setelah kaisar di atas segalanya. Tapi tinggal di keadaan ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Kamu belum makan sama sekali selama 3 hari. Mohon dimakan ya. Ini untuk manusia, tapi ini kesukaanmu. Apa ada dapur di sini? Aku mau masak sendiri. Nyonya, mohon kembali. Kalau seseorang tahu, ini adalah kejahatan berat. Kamu nggak apa-apa? Aku permaisuri. Siapa berani menghukumku? Tapi Nyonya, apa kamu sudah lupa? Kamu diusir dari Istana Bening. Kalau gitu, bantu aku berjaga-jaga. Nyonya. Siapa kamu? Kamu tahu kan? Melanggar jam malam bisa dapat hukuman mati. Kakak, aku cuma pelayan biasa. Aku lapar tengah malam. Jadi diam-diam ke dapur untuk makan. Kamu nggak akan lapor kan? Bubur ini kamu yang buat. Mau makan buburku? Kamu bisa memilikinya. Aku buat banyak. Gak usah repot. Aku gak pernah makan lebih dari 3 suap. Dari mana pria tampan ini datang? Dia sangatlah tipeku. Dia tersenyum licik. Apa dia meracuninya? Makan duluan. Bahkan dia juga tahu Lady Spurs. Itu sangat sopan sekali. Tuan, 1 suap untukmu dan 1 suap untukku. Bukannya ini terlalu berlebihan? Kita kan baru saja bertemu. Buka mulutmu. Hai, kamu menghabiskannya. Kamu gak bagi aku sedikit. Kamu masih mau ya? Bukannya tadi kamu bilang cuma makan 3 suap? Jangan gerak. Apa perlu aku sembunyi? Kakak, apa kamu marah? Aku kan cuma memasak, bukan melakukan kejahatan. Gak perlu semarah itu. Wanita cabi ini berani juga. Pria dan wanita berduaan di ruangan. Pasti melakukan sesuatu. Hormat, dengarkan. Gak ada yang terjadi. Pergi patroli ke tempat lain. Baik, Tuan. Hei Kak, saat mereka melihatmu, mereka semua ketakutan seperti tikus melihat kucing. Gak mungkin kamu kaisar kan? Atau kamu seorang Kasimnya kaisar, ya kan? Itu benar. Aku Kasimnya kaisar.
Namaku Bayu. Ah, kamu sungguh Kasim? Sangat sempurna. Pria tampan, sayang sekali. Dia hanya seorang Kasim. Sangat kasihan. Hei, kamu lihat apa? Maaf. Aku gak bermaksud merendahkan kamu. Cuma karena kamu seorang Kasim. Wanita cabi, kamu dari istana mana? Aku dari Istana Bening. Aku pelayan permaisuri. Aku Hera. Kak Bayu, aku balas kamu karena menyelamatkanku. Akan kubuatkan semangkuk bubur lagi. Menjadi pelayan kaisar pasti sangat sulit sekali, kan? Sifat pemarahnya itu pasti kamu tersiksa. Siapa bilang? Memang perlu ada yang bilang. Di hari pernikahan permaisuri, dia sudah dilempar ke Istana Bening. Dia sama sekali gak punya hati dan kejam. Menjadikan Putri Sani permaisuri, itu ide dari permaisuri janda. Kaisar jelas menolak, jadi boneka yang dikontrol orang. Kenapa kamu tahu? Memangnya kamu ini cacing dalam perut kaisar? Aku... Bukan urusan kita. Selama kita makan enak dan tidur nyaman, kaisar dan permaisuri juga memikirkan mereka sendiri. Kamu masih kurus. Cepat makan lagi. Ibuku selalu bilang, perut yang kenyang, hati pun akan tenang. Oh iya, apa lain waktu boleh makan masakanmu Tentu lagi? saja. Aku tinggal di Istana Bening. Kalau kamu mau sesuatu, datang saja ke dinding belakang dan menggonggong 3 kali. Pada malam hari, aku akan datang untuk masak. Akan kubuatkan makanan enak untukmu. Sepakat? Aku pergi dulu ya. Biarkan lemak di perut itu meleleh. Aku pasti akan dapat abs dan garis itu. Nyonya, mohon istirahat dulu. Coba makan kaki babi ini dulu. Bawa pergi. Kalau aku nggak bisa atur berat badanku, gimana aku akan atur hidupku? Ataya, siapa yang kirim aku ke istana ini? Apa itu ayahku? Dia jual aku demi kehormatan. Dia nggak punya hati. Itu kamu yang memaksa menikahi kaisar. Bahkan jenderal besar pun menentangnya. Apa? Permaisuri janda bilang, kalau jenderal serahkan tanda harimau, kamu akan jadi permaisuri. Sedangkan kamu mengancam nyawa jenderal. Jadi dia nggak punya pilihan selain setuju untuk menikahimu. Nyonya, ada apa? Nggak apa-apa, cuma hatiku sakit sekali. Jadi aku sudah memaksa ayahku. Cuma untuk agar aku menikah di dalam kandang yang gak bernyawa dan bercinta. Kaisar dan janda itu sudah ambil keuntungan, tapi gak ada sama sekali balasan. Nyonya, mohon makan kaki babinya. Jangan buat jenderal dalam masalah. Makan ini, aku gak akan mau. Prioritas utamaku sekarang adalah menurunkan berat badan. Bahkan gelar ini gak berguna. Siapapun juga bisa dapat. Aku harus keluar dari istana. Kenapa tertawa? Pelayan ini sangat senang. Yang mulia sudah lama gak tersenyum. Pasti karena sesuatu hal terjadi. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Yang mulia, permaisuri telah datang. Hormat yang mulia. Semalam kamu pergi kemana saja? Aku tidak melihatmu dan juga khawatir. Suatu tempat cuma jalan-jalan. Yang mulia, kamu belum makan seharian. Aku punya dapur kecil menyiapkan makanan untukmu juga. Izinkan aku untuk menemanimu. Gak perlu. Aku gak lapar. Kalau gak ada urusan, pergilah. Baik. Mohon ampuni kami. Kalian bahkan gak bisa masak sama sekali. Kenapa harus kuampuni?
Nyonya! Sampaikan perintahku, teruslah cari. Aku nggak percaya sama sekali. Bahkan nggak boleh ada hidangan di dunia ini yang bisa dimakan oleh kaisar. Nyonya, ku dengar. Meski permaisuri terlihat tidak berbahaya, kirim pelayannya untuk menggoda kaisar. Siska, pergi dan kasih dia pelajaran atas namaku. Kasih dia pelajaran terbaik. Jadi kamu pelayan kotor yang mencoba menggoda yang mulia, kan? Bukan aku. Tahan dia. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Masih nggak mau ngaku juga. Hari ini, aku kasih kamu pelajaran demi nyonya. Berhenti. Serangan! Kekuatan! Banteng! Gunung hancur! Hah? Rasakan ini! Rasakan ini! Ayah! Apa yang jaga? Cepat! Bawa wanita ini pergi! Nyonya, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Beraninya kamu pukul pelayanku! Nyonya Kirana! Beraninya kamu begini! Nyonya kami gak akan biarkan kamu! Pergi saja dan kasih tahu tuanmu! Kalau berani ke wilayahku dan ganggu pelayanku, akan aku putar leher halusmu itu! Sendirian! Cepat, 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 cepat! Nyonya, itu gak pantas. Kamu menghina selir cuma demi seorang pelayan. Aku gak akan biarkan kamu direndahkan. Semua orang terlahir setara. Cuma di dunia ini hanya dikuasai yang terkuat. Mulai sekarang aku akan jaga kamu. Oh astaga, aku harus kasih sinyal rahasia. Apakah akan sangat memalukan seorang kaisar menggonggong? Taya, sekarang kita punya seorang anjing kaisar. Seorang Kasim. Hah? Anjing kaisar? Saat dia kasih sinyal, aku ke dapur istana malam hari dan buatkan sesuatu yang enak. Buk! Buk, buk! Lihat, dia di sini. Bayu! Bayu! Sampai jumpa nanti ya. Kamu membuatku takut. Kenapa diam-diam? Bukannya aku yang harusnya bertanya. Kenapa nggak nyalain lampu? Aku nggak mau kelihatan. Selain itu... Tada! Aku mau kasih kamu kejutan. Makan manis bisa hasilkan dopamin. Menghasilkan apa? Artinya, makan manis bisa membuat orang bahagia. Dan juga, kalau tambahkan sedikit anggur, akan lebih baik. Sangat enak. Bukannya kamu bilang, kamu nggak pernah lebih 3 suap. Itu aturan dari ibuku. Aturan macam apa itu? Ayahku meninggal duluan. Ibuku mengurus bisnis keluarga sendirian. Sejak kecil, dia merawatku sebagai keturunan keluarga. Ibu, apa yang sudah aku ajarkan? Saat makan, meski kamu suka beberapa hidangan, kamu nggak boleh lebih dari 3 suap. Jangan biarkan mereka membaca pikiranmu. Bahkan permen buah bisa menjadi racun. Apa yang terjadi kalau kamu langgar? Aku dihukum berlutut. Aku dihukum berlutut. Setiap kali aku makan lebih beberapa suap sesuatu yang kusuka, aku akan dihukum. Seiring waktu, aku jadi punya gangguan makan. Keterlaluan sekali. Ibu tiri yang sangat kejam. Apa keluargamu punya tahta yang diwarisi? Bayu, hidup itu pendek. Sebagian bahagia dan kesedihan. Mungkin kita baru ketemu 2 kali.
Tapi aku sungguh berharap kamu bahagia setiap harinya. Lanjut makan. Makan secara perlahan ya. Aneh, kenapa makanan ini rasanya lebih manis? Hormat yang mulia, apa yang membuatmu memanggilku malam ini? Jihan, kamu keponakan permaisuri janda. Secara keturunan, kita ini masih saudara. Iya, kakak. Tapi, bahkan dengan bantuanmu, seharusnya kamu gak melanggar martabat permaisuri. Apa maksudmu yang mulia? Kapan aku gak sopan dengan permaisuri? Kamu berani sombong, bergantung pada kebaikanmu dan provokasi orang di Istana Bening. Siapa berani menyebarkan berita palsu? Aku tidak bersalah. Kumohon yang mulia. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu dan pelayanmu dilarang buat kekacauan di Istana Bening. Yang mulia. Ingat, dia selamanya menjadi permaisuriku. Nyonya. Siska, semua yang kuminta, apa sudah siap? Sudah, Nyonya. Ini ramuan cinta. Sekali yang mulia minum, dia pasti akan jatuh cinta kepadamu. Sekarang, aku benar-benar sungguh bisa menjadi milik kaisar. Selir Agung Jihan meminta kehadiranmu. Hari itu di ruang belajar, kakak benar. Itu semua adalah kesalahanku. Beberapa hari lalu, keluargaku mengirimkan anggur bunga pinus. Aku ingin berbagi untukmu dan mau meminta sedikit arahanmu. Taruh saja. Aku punya urusan penting malam ini. Kembali dan istirahatlah. Gak perlu menunggu. Kakak, minuman ini adalah untuk kesehatanmu. Ini adalah hadiah tulusku untukmu. Minumlah 1 gelas. Aku gak ulangi lagi. Baik, Jihan akan pergi. Semua wanita ini coba banyak cara untuk mendekatiku. Semua untuk kekuasaan dan status. Tetap saja, anggur ini terbaik. Kenapa orang kuno sudah tidur lebih awal? Sendirian itu sangat membosankan. Bayo, kenapa di sini? Istana Bening sangat terlarang. Kalau orang lihat kamu, kamu bisa dihukum. Aku harus cari waktu untuk kasih tahu yang sebenarnya. Jangan cemas. Sekarang, aku dipercaya oleh Yang Mulia. Oh iya, apa Nyonya sudah tidur? Nyonya, dia sudah tidur. Iya, tidur. Kamu punya anggur? Aku sudah lama gak minum anggur. Malam ini jangan tidur sebelum mabuk ya. Ada kejadian menyenangkan apa di sekitar Kaisar? Cepat kasih tahu aku. Ini sebenarnya tentang anjing Kaisar. Sebenarnya, kenapa malam ini terasa panas ya? Minum ini jadi semakin panas. Jangan bilang ada sesuatu di dalam minuman ini. Anggur ini dari Selir Agung Jihan. Kenapa aku ceroboh? Kamu Kasim, bukan pria. Mana bisa kita bersama, bisa ngobrol di atas kasur. Siapa bilang aku bukan pria? Oh, Anggur buat hilang kesadaran. Kamu ternyata Kasim palsu. apa?
Enggak. Kita sudah berzina. Kalau orang tahu, kita bisa dihukum mati. Zina, jadi kamu sudah tidur sama aku dan nggak tanggung jawab? Enggak. Bayu, aku mau mengaku saja. Kalau aku seorang permaisuri. Kamu permaisuri? Maaf Bayu, aku nggak bermaksud menyembunyikannya. Aku sudah memutuskan akan pergi dari istana. Saat sudah di luar, aku tanggung jawab untukmu. Jadi dia wanita yang dipaksakan buat dijadikan dia permaisuri. Dan aku pikir dia berbeda dari yang lain. Nyonya yang terhormat, berperilaku melanggar norma. Mulai sekarang, kita nggak akan bertemu lagi. Ada apa? Kenapa dia marah? Taya, tolong tintanya. Baik, Nyonya. Aku akan turunkan berat badanku. Aku akan jadi kurus. Aku harus kurus. Yang mulia, makanan ini disiapkan dari dapur kerajaan oleh Taya. Aku salah. Mohon jangan kecewa. Aku dari Istana Bening. Namaku Hera. Kalau aku nggak bisa bebas dan ikuti kata hatiku, apa bedanya sama mayat hidup? Hidup itu sangat pendek, setengah bahagia dan kesedihan. Mungkin kita ketemu 2 kali. Aku berharap kamu bahagia setiap harinya. Nyonya, kamu sangat cantik. Taya, kamu sudah siapkan bahan-bahan yang aku minta? Sudah siap, tapi kenapa kamu beli banyak bahan-bahan? Mereka akan busuk kalau dibiarkan, karena kesempatan untuk jadi kaya akan segera datang. Nyonya, kamu mau... Aku akan menjual makanan diet, mendapat cukup uang untuk membuka kedai di luar untuk wanita di istana. Kecemasannya, gimana tetap kurus, meski mau sedikit menurunkan berat badan. Aku sama sekali benar-benar gak bisa merusak perutku. Itu sangat membuatku menderita, sangat menderita. Nikmatnya, makanan lezat. Meski porsinya besar, kalau rasanya gak enak, aku akan kirim kembali. Permaisuri turun berat badan karena ini. Menjawab Nyonya, aku melihatnya sendiri. Dia sudah seperti orang lain. Dan dietku yang sukses. Iklan kita yang terbaik. Hai, mengantri. Tiap hari cuma 10 ya. Cepat pesan 1 hari sebelumnya, oke? Nyonya, ini kubeli dengan mahal dari dayang istana lain. Si gemuk itu, dia nggak akan tahu. Cuma begini saja, harganya 10 perak per kotak. Bahkan ada batas penjualannya juga, Nyonya. Istana lain beli lebih mahal harganya. Bahannya terlihat biasa-biasa saja, tapi rasanya malah sangat enak sekali. Mereka dapat resep dari mana ya? Kalau enak, lebih baik kita tambah bahan-bahan lagi. Jangan buang-buang uang lagi. Bersihkan, kasih makan anjing. Baik.
Katanya, aku terlambat makanan hari ini. Ku bisa punyamu. Terima kasih, Kak. Oh iya, Nyonya istanaku pesan untuk 1 bulan. Sangat sulit berebut setiap hari. Itu bisa melanggar aturan. Begini, ku bicarakan dengan Nyonya istanaku ya. Kalau beliau setuju, permintaanmu akan kupenuhi. Terima kasih. Berani datang ke Istana Bening, tempat terkutuk ini? Gak takutkah Nyonya istanamu ikut sial? Katanya, aku pergi dulu ya. Makanan hari ini sudah gak perlu lagi. Dasar anjing gila, sudah mencelakaiku. Dasar konyol. Wanita di dalam itu dia pikir dia yang utama. Ku kasih tahu ya, istana ini akan jadi milik Nyonya Jihan. Kalau kalian tahu diri, baik-baiklah kepada kami. Jangan lakukan hal yang kotor. Nyonya Jihan bilang, orang-orang di sini harus hidup dengan sangat hemat. Kalian, bantu Taya untuk makan. Lepaskan! Apa-apaan ini? Lepaskan! Lepaskan! Diamlah! Gadis jalang, kamu berani menggigitku? Nyonya Kiran, gak akan pernah memaafkanmu. Dasar anjing, masih saja kamu melawan. Kamu harus makan sambil berlutut. Sudah terkumpul 2.000. Setelah 5.000 akan kubawa Taya keluar. Taya, kamu gak apa-apa? Kamu terluka. Perbuatan siapa ini? Mereka harus membayar berkali-kali lipat. Gadis kejam ini lagi? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku kakaknya Taya yang akan mengirimmu ke neraka. Kamu cuma dayang Istana Bening, tapi berani memukulku. Hukum mereka. Kamu berani? Kalau runduk Taya lagi, akan kujamin kamu akan mati tanpa tersisa. Pergi! Kamu! Pergi! Nyonya Jihan gak akan tinggal diam. Tunggu saja. Ayo! Nyonya, ini semua salahku. Merepotkan Nyonya. Gadis bodoh, kamu itu keluargaku. Di keluarga, mana ada kata merepotkan? Nyonya Jihan, entah dari mana punya dayang seperti rubah. Pasti itu untuk menggoda kaisar. Kenapa menangis? Buatku sakit kepala saja. Gadis licik itu, benar kan? Biar aku saja yang akan mengatasinya sendiri. Kenapa aku sering mengantuk sekarang? Juga malas untuk bergerak. Gadis jalang ini yang memukulku, Yang Mulia. Sepertinya pukulanku tadi belum cukup ya. Kamu jangan dekati Nyonya Kiran. Nyonya Kiran? Dia segendut itu. Tidak sopan pada permaisuri. Kamu bisa dihukum. Kamu! Nyonya harus membela aku. Kamu bilang dia sang permaisuri? Apa buktinya? Kenapa harus buktikan kepadamu? Kamu cuma seorang selir, gak cuma berani kemari, tapi juga membiarkan sikap kasar dayangmu. Kenapa? Mau dipukul juga? Selir buangan Istana Bening mengaku juga jadi permaisuri? Kamu tidak takut ditertawakan oleh dayang? Kaisar gak suka rupaku yang dulu, tapi belum mengusirku. Jadi tebaklah, dengan rupa dan talentaku sekarang, kamu masih bisa bersenang-senang? Cepat bawa anjingmu dan pergi dari sini, atau akan kupukul kamu. Kaisar meminta permaisuri untuk tinggal di Istana Bening. Tujuannya agar permaisuri hidup tenang dan diam. Tapi dayang ini malah berani melakukan bisnis penjualan. Aku kasih perintah, perketat keamanan di sini.
agar aku tidak melihat dayang rendahan ini lagi menjual yang tidak pantas. Baik. Nyonya, kabur dari istana adalah dosa berat. Pikirkan lagi, Nyonya. Uang kita itu sudah hampir cukup. Kalau kamu diam, mau tunggu wanita jahat itu mengganggu kita lagi, ha? Taya, tunggulah. Kujamin hidupmu akan nyaman. Nyonya. Bayu, kenapa kamu kemari? Kamu siapa? Apa dia sama sekali nggak mengenaliku? Ku dengar dari Taya, kamu menyukai sang permaisuri, tapi dia gemuk dan juga jelek. Mana pantas dengan pria tampan sepertimu. Kalau kamu bersamaku, bagaimana? Permaisuri bijak dan murni, mulia seperti bulan. Orang rendahan sepertimu gak paham. Karena kamu mengaguminya. Dia sudah berdiri di depanmu. Kenapa kamu gak tahu? Hah? Kamu Hera? Permaisuri? Aku sudah minta Taya mengirim makanan ke istana, tapi semuanya diambil oleh Kasim lain, rekan kerjamu. Setelahnya, kotaknya dikembalikan. Apa kamu sudah terima permintaan maafku? Gawat-gawat, Nyonya nggak jadi kabur. Harus panjat tembok. Apa nama makanan ini? Aku baru melihatnya. Namanya rebusan. Rebusan? Saat aku kecil, paling suka makan rebusan di musim salju dengan keluarga. Semuanya berkumpul. Sangat hangat. Itu rasanya keluarga. Hera? Yang mulia. Bisa panggil aku Kiran saja. Itu panggilan keluargaku. Kiran? Kamu anggap aku keluarga? Tentu saja. Kamu dan Taya termasuk keluargaku. Selama aku punya bahan, kalian gak akan kelaparan. Setelah keluar istana, nanti aku akan buka restoran yang sangat besar sekali. Kamu dan Taya gak perlu bekerja lagi. Cuma makan enak dan menghitung uang. Makan daging saat panas, atau dia akan mengeras. Sebelumnya nafsu karena mabuk, tapi ini akan jadi skandal di istana. Kiran, akan kutanggung. Kiran, jangan pergi sendiri. Aku akan tanggung jawab. $991, $992.
Nyonya? Nyonya kenapa? Enggak, kurasa dietku berlebihan saja. Kupanggilkan tabib istana ya? Enggak usah, ini bukan hal yang serius. Nyonya! Selamat Yang Mulia, Anda hamil anak kembar. Apa? Kembar? Ku minta kepadamu, jangan kasih tahu Kaisar ya. Aku mau kasih kejutan untuknya. Kejutan sungguhan. Aku sungguh sudah berselingkuh dari Kaisar. Aku harap berita ini nggak tersebar. Apa? Wanita murahan itu ternyata hamil. Aku nggak berani bohong. Permaisuri sekarang sudah hamil selama 3 bulan. Terima kasih, Nyonya. Baiklah. Dia sudah nggak tahan kesepian lalu mencari seorang pria. Siska, siapkan kereta. Baik. Maafkan aku, Permaisuri. Kenapa juga kamu pelit? Berita seperti ini tentu pada yang membayar banyak. Nyonya! Nyonya! Gawat, Nyonya Jihan datang. Kenapa? Memangnya dia bisa makan aku? Nyonya, kulihat dia seperti geram. Lebih baik jangan kita lawan. Ya! Permaisuri mau pergi kemana? Apa perlu kulaporkan kepadamu? Di dalam perutmu ada anak haram kan? Pantas saja terburu-buru pergi. Katakan, siapa ayahnya? Ayah apa? Anak apa? Aku sama sekali nggak paham dengan ucapanmu. Masih melawan saat hampir mati? Pengawal? Baik. Taya, Nyonya! Taya, Nyonya! Nyonya, lepaskan aku! Itu pantas untukmu. Sebenarnya kamu mau apa? Lepaskan aku! Kamu hamil anak haram. Sudah mengotori istana. Aku cuma membantu sang kaisar mengatasi pengkhianat. Tahan dia! Katakan, anak haram di rahimmu itu, siapa ayahnya? Anak haram apa? Aku nggak paham maksud perkataanmu. Masih nggak mengaku? Oke. Aku ingin lihat. Kamu akan melawanku. Teruskan. Kirana, dayang kecilmu itu berani pergi meninggalkanmu. Beraninya aku sang permaisuri. Aku tidak takut. Istana bening ini pun bahkan akan jadi milikku. Hari ini kamu permaisuri istana bening yang patut dibuang. Pengawal, habisi dia. Pukul dia. Kembalikan. Ini giok pribadi milik Kaisar. Apa anak di perutnya anak dari Kaisar? Mustahil. Mana mungkin Kaisar menyentuhnya. Ini, dari mana kamu dapatkan ini? Bukan urusanmu. Cepat kembalikan. Dasar kamu Kirana, berselingkuh dan mencuri giok. Hari ini, kamu gak akan selamat meski Kaisar datang. Terus pukuli dia. Yang Mulia! Kumohon Yang Mulia tolong Nyonya. Permaisuri akan dibunuh Nyonya Jihan. Mohon tolong Permaisuri. Siapa dia? Yang Mulia, dia dayang Permaisuri. Permaisuri, panggil dia. Silakan masuk. Yang Mulia, Selir Jihan mau membunuh Nyonya. Mohon tolong Nyonya. Siapkan kereta. Bayu, ternyata Kaisar.
Karena dia nggak akan mengaku, langsung saja ku habisi di sini. Sebelum wajahnya menggoda kaisar lagi. Gak disangka, kamu setia dan baik. Karena kamu gak mau mengaku, jangan salahkan kalau aku bersikap kejam. Pengawal, ku minta bawa dan buang dia. Nyonya, Kaisar datang. Apa? Kaisar datang? Apa kalian semua orang mati? Cepat kalian seret dia dengan bersih. Salam yang mulia. Di mana? Permaisuri. Permaisuri? Dia memanggilnya Permaisuri? Yang mulia, aku juga baru datang. Mana mungkin aku tahu. Kutanya sekali lagi. Di mana Kiran? Yang mulia, mau gimana pun tanya kepadaku. Aku juga nggak tahu dia ada di mana. Nggak mungkin. Permaisuri tadi jelas ada di sini. Dasar kamu, gak bisa menjaga Permaisuri. Malah berani menuduhku. Yang mulia, lebih percaya pada dayang rendahan dan gak percaya kepadaku. Nyonya Jihan berbohong. Di tangannya ada giok milik Permaisuri. Berani membohongiku? Yang mulia, ini semua fitnah. Itu Jihan, berbohong kesalahan besar. Jangan salahkan kalau aku kejam. Katakan, di mana Kirana sebenarnya? Oh, yang mulia, di sana nggak ada apapun sama sekali. Cuma ada tikus saja. Hah? Kirana? Kirana, kenapa separah ini? Bayu, pergilah. Cepat Kirana? pergi. Kirana? Kirana! Pengawal, panggil tabib. Baik. Ini perintah, tahan 3 tahun gaji Jihan karena kejahatan. Kejahatan? Dia permaisuri. Kamu hanya selir. Gak dapat gaji 3 tahun, sudah bagus karena kamu lama di istana. Enggak. Yang mulia, dia sudah hamil anak haram. Dia hamil anak haram. Ternyata dia hamil anakku. Semua yang kulakukan demi membongkar selingkuhannya. Kulakukan ini semua untuk yang mulia. Gak usah. Selingkuhan tersebut, itu aku. Gimana kondisinya? Yang mulia, anakmu aman. Bukan tentang anak, tapi permaisuri. Luka permaisuri sangat serius. Kondisinya sekarang kritis. Tapi apa? Tapi permaisuri punya berkat kekaisaran. Sudah keluar masa kritisnya. Dengan istirahat panjang dan obat yang kusediakan, permaisuri akan sembuh dalam setengah bulan. Ambil imbalannya. Terima kasih yang mulia. Kiran? Kamu kaisar. Senang mempermainkanku. Mengaku Kasim. Mempermainkanku. Juga mengotori istana bening. Saat ke sana beberapa hari yang lalu, aku bermaksud mengakuinya. Nggak kusangka, Jihan bertindak lebih dulu. Maafkan aku, sudah terlambat. Aku berusaha bertahan di sana. Dihina orang. Kamu bahkan gak peduli. Tahu siapa aku tapi kamu gak mengaku. Kamu membohongiku. Sekarang kamu bilang kamu terlambat. Ternyata aku gak salah menilaimu. Kamu cuma kaisar sialan yang gak punya hati.
Cepat ceraikan aku. Usir aku dari sini sekarang. Mulai sekarang, kita berdua berpisah saja. Gak masuk akal. Kirana, kamu permaisuriku sekarang dan mengandung anakku. Aku akan baik padamu. Tapi kamu gak bisa pergi dari sini. Jihan, maksudmu itu ada orang yang sengaja menggoda kaisar? Benar. Aku cuma mau kasih pelajaran pada gadis jalang itu. Ternyata kaisar malah menghiraukanku. Bibi, aku ada di pihakmu sekarang. Bibi harus membantuku. Aku tentu bisa membantumu. Tapi bukan untuk melukai keturunan kerajaan. Bibi, aku tidak mengerti. Kalau kamu juga nggak mengerti, coba renungkan sendiri saja. Ingat ini baik-baik, Jihan. Aku bantu kamu. Bukan cuma karena hubungan darah, tapi karena Roja Agung butuh perempuan yang bijak dan juga mampu untuk meneruskan garis keturunan kekaisaran. Kalau kamu tidak bisa, jangan salahkan aku. Bibi! Bibi! Kirana, kamu hanya mengandalkan benih kekaisaran di dalam rahimmu. Sekarang permaisuri janda dengan kaisar juga melindungi kamu. Apa mereka masih akan melakukan itu kalau benih itu sudah tidak ada? Bukan cuma gagal kabur, aku malah dapat bayi. Kenapa hidupku susah sekali? Nyonya, sekarang kita harus kembali ke istana permaisuri. Gak akan ada yang berani mengganggu kita lagi. Lagi pula, kamu juga sedang mengandung pewaris kekaisaran. Kenapa gak istirahat saja? Tayah, istana dalam ini penuh dengan orang-orang yang licik dan tangan-tangan yang suka mencuri. Tidak ada yang benar-benar bisa keluar tanpa luka. Sangkar emas penuh kemewahan ini, aku tidak peduli. Tapi yang mulia, waktu selir Jihan menindas kamu, aku melihat betapa marahnya kaisar. Sepertinya kaisar benar-benar peduli sama kamu. Dia cuma seorang pembohong besar. Aku penasaran, gimana kabarnya Kirana sekarang? Yang mulia, apa aku perlu umumin kedatanganmu dan minta permaisuri keluar menyambutmu? Gak usah. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan pelayan di istana permaisuri? Taya bilang, yang mulia belakangan ini udah pulih dengan baik, makan dan tidurnya nyenyak. Kelihatannya dia santai banget. Yang mulia, belakangan ini kelihatan gangguan makannya kamu lagi. Dulu cuma permaisuri yang bisa nyembuhin penyakitmu itu. Demi kebaikan negara, tolong jaga kesehatanmu, yang mulia. Kamu benar. Semua demi kestabilan Roja Agung. Ayo pergi. Enak tidak? Setidaknya satu hal baik di istana. Kalau aku ingin ngemil tengah malam, aku nggak perlu nyolong-nyolong lagi. Makanlah pelan-pelan. Aku bakal kasih makanan enak setiap hari. Aku penasaran, apa dia masih marah? Tapi dasarnya memang dia baik. Dia bahkan baik ke para pelayan. Mungkin dia gak akan tega nolak aku. Kenapa kamu di sini? Apa aku bahkan gak boleh masuk ke kamar permaisuriku? Kamu jelas-jelas cuma lapar, mengikuti bau makanan. Yang mulia, nggak tahu ya, kaisar lagi pusing urusan negara dan dia gak makan selama 3 hari. Kalau begini terus, kesehatannya bisa ambruk.
Biarkan saja. Kamu bilang apa? Aku bilang aku nggak peduli. Aku nggak peduli kamu nggak makan selama 3 hari atau 10 hari. Itu bukan urusanku. Kirana, aku sudah kasih kamu jalan keluar. Hargai kebaikanku. Terus kalau aku nggak mau, kalau kamu nggak senang, buang saja aku balik istana bening. Gak apa-apa, aku tahu jalan pulangnya. Atau kalau itu masih kurang, habisi saja aku total. Lagi pula di istana ini, banyak yang pengen aku mati. Aku kan sedang mengandung anakmu. Biarpun kamu pengen hukum aku, kamu harus menunggu sampai anak itu lahir. Kirana. Yang mulia. Kaisar. Sebenarnya peduli sama permaisuri. Tapi mau gimana juga, dia itu kaisar. Ada hal yang dia emang susah bilang. Kalau terluka, nggak lebih cemas dari dia. Itu nggak ada hubungannya sama pewaris di perutmu itu. Aku emosi sekali sebelumnya. Bagaimana? Apakah semua orang kita sudah pada tempatnya? Nyonya, hamba ini tidak becus. Di istana permaisuri dijaga pasukan khusus pribadi kaisar. Pertahanannya juga sangat rapat. Sekalipun seekor lalat tidak akan bisa lewat sama sekali. Tidak berguna! Kalian semua gak berguna! Nyonya tolong tenang. Kayaknya kali ini kaisar sudah bertekad untuk melindungi bayi kecil itu. Dan bayi di rahimnya. Maka aku nggak bisa biarkan bayi itu selamat. Siska. Iya Nyonya. Kalau orang yang nggak bisa masuk, itu berarti barangnya harus bisa. Benar kan? Harusnya bisa. Yang mulia, kaisar bilang dia mau makan siang bersamamu. Lihatlah, dia bahkan bawa banyak hidangan. Dia saja nggak tahu aku suka makanan apa. Lihat ini, kaki babi kristal. Bahkan samcan kecap juga ada. Gimana aku bisa makan ini? Tapi sayurnya masih bisa dimakan. Kemarilah, kasih sayurnya ke sini. Coba bilang, siapa yang masak ini semua? Yang mulia, hidangan yang dikirim ke para selir semua datang dari dapur kekaisaran. Para juru masak itu yang bikin. Dapur kekaisaran sebegitu jeleknya. Lihat saja daunnya, lemas dan lembek begini. Hai, kemari coba. Dan jangan bilang kalau aku rewel nantinya, ya? Saya, lebih baik jangan. Kenapa kamu lari? Salam pada yang mulia. Barusan hamba nggak sengaja bersalah. Tolong maafkan. Mencoba mencelakai permaisuri. Hukumannya mati. Pengawal, bawa dia dan selidiki sampai tuntas. Siap yang mulia. Beginilah kejamnya kehidupan di istana. Begitu mati, bahkan gak ada bukti tersisa. Kirana, makanan yang aku kirim tadi, kamu gak makan kan? Siapa yang begitu berani buat masukin racun ke makanan yang aku kasih padamu? Jangan belagak polos. Orang bodoh pun tahu kalau itu perbuatan Jihan. Sudahlah, dia sudah mati. Hutangnya juga lunas. Walau tanpa racun pun, makanan itu memang tidak layak buat dimakan siapapun. Jadi perhatian aku ke kamu sia-sia saja ya? Kata-katamu lebih beracun daripada racun. Dapur kekaisaran harus benar-benar dibereskan. Kalau begini terus, aku bisa hilang selera makan. Kamu gak apa-apa? Karena kamu sudah menyelamatkan aku bakal masak semangkuk mie buat kamu. Bahan di dapur ini bikin kemampuanku jadi terhambat sekali. Kalau saja aku bisa ke dapur kekaisaran. Dapur kekaisaran itu area terbatas, Nyonya. Kita nggak bisa masuk keluar seenaknya.
Yang mulia. Tang tang tang. Kenapa pemimpin sebuah negara makan seperti anak kecil? Yang mulia, enak tidak? Enak. Yang mulia. Yang mulia. Kenapa? Katakanlah. Bisa kasih aku satu permintaan kecil? Katakan, apapun yang kamu mau, aku akan setuju. Benarkah? Kalau begitu, aku mau masak di dapur kekaisaran. Banyak bahan di sana yang dapur kecil kita gak punya. Cuma itu? Gak masalah. Tapi, kamu juga harus janji satu hal. Apa itu? Kamu harus buat satu masakan setiap hari dan jangan pernah ulang resep. Itu urusan kecil. Yang mulia, pemimpin yang bijak dan penyayang. Tapi Kirana, aku juga punya yang mau aku sampaikan. Walaupun aku makan makananmu, itu gak berarti aku udah gak marah padamu. Kamu sudah gila. Aku baik hati sudah masakin kamu, tapi kamu masih berani bilang begitu. Cuma karena kamu makan masakanku, aku bakal maafin kamu. Kamu permaisuri negara ini. Gimana mungkin tiap hari terus-terusan ngomong soal dicopot atau diceraikan? Kamu yang nyuruh aku masuk istana bening. Waktu kamu hati baik, kamu manis kepadaku. Waktu kamu marah, kamu buang aku. Kenapa aku harus jadi burung dalam sangkar? Kirana, kamu... aku gak mau turun ke levelmu. Yang mulia, kamu jelas peduli pada kaisar. Jadi kenapa terus mengusik dia? Dia yang sama sekali gak masuk akal. Siapa peduli dia kan? Aku gak mau dia kelaparan sampai mati. Hoi, bawa hidangan itu ke sini. Cepat, cepat, gerak lebih cepat. Sampai segera. Ini pertama kali datang ke dapur kekaisaran. Di sini ramai sekali. Yang mulia, seumur hidup aku belum pernah melihat banyak makanan enak. Bahannya juga segar. Gimana mungkin juru masak dapur kekaisaran bisa bikin sesuatu yang jelek? Bahkan bikin tiap hidangan jadi sesuatu yang bisa membunuh orang. Halo, Nyonya. Boleh tanya, apa yang bawa Anda ke dapur kekaisaran? Salam Kepala Koki, dia yang mulia permaisuri. Beliau mau masak sendiri. Oh, jadi itu yang mulia berkenan hadir kemari. Hei, ayo kalian. Berhenti dulu. Perempuan paling mulia di istana ini, yang mulia permaisuri, hari ini turun tangan sendiri masak. Yang mulia, kenapa mereka seperti ketakutan? Jangan takut. Koki Wendy, aku gak ingat pernah menyakiti kamu. Apa maksudmu yang mulia? Yang mulia itu jauh di atas kami. Aku cuma pelayan rendahan. Gimana mungkin yang mulia nyakitin aku? Aku malah harus sujud syukur. Kamu masih kasih aku hidup, ha? Kalau begitu minggirlah. Aku mau masak. Kalian dengar kan? Permaisuri mau masak. Kalian ini gak guna. Menyingkir. Manajer, berani banget ngomong gitu sama permaisuri. Gak takut ngelawan beliau. Melawan dia? Permaisuri, dia bukan apa-apa. Di sana ini cuma selir mulia. Yang lain itu cuma kotoran. Selama ini, aku sudah pelajari menu kekaisaran setiap hari. Hari ini akhirnya aku punya kemajuan. Siska, siapkan kereta. Kita ke dapur kekaisaran. Baik. Siapkan kereta. Salam pada yang mulia selir. Semoga yang mulia panjang umur. Jihan, ngapain dia ada di sini? Sial sekali. Kirana, kamu ngapain ada di sini? Berani sekali kamu memanggilku pakai nama. Kamu selir mulia. Gak tahu siapa yang lebih tinggi di sini. Kurang ajar sekali. Apa maksudmu? Taya, tunjukkan caranya. Baik yang mulia, aku mengerti. Selir mulia seharusnya bilang, hamba selir Jihan menyapa yang mulia permaisuri. Semoga yang mulia panjang umur. Bagaimana? Sekarang paham?
Yang Mulia Kaisar tiba. Semoga Yang Mulia Kaisar panjang umur. Semoga panjang umur. Hei, sudah jam berapa ini? Kenapa makan siangku belum jadi? Aku takut gak ada makanan, jadi aku datang cari kamu sendiri. Kirana, kamu janji mau masakin buat aku. Apa masih berlaku? Aku juga sudah mulai masak kan? Kenapa kamu begitu gak sabaran? Hah? Kamu pikir kamu bisa merebut hati Kaisar pakai skill masakanmu itu? Tapi aku gak percaya. Aku bisa kalah begitu saja denganmu. Siska. Iya, kamu lihat hidangan si penyihir itu bikin. Pergi cari bahan-bahan yang sama buat aku. 1 porsi masing-masing. Aku akan bikin hidangan yang sama. Aku gak percaya Yang Mulia bakal makan masakannya. Dan bukan punyaku. Baik, Yang Mulia. Jihan, nyalimu kecil sekali. Omong kosong. Aku sudah lama belajar sama kepala koki. Kenapa aku harus takut api dapur kecil? Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Permaisuriku benar-benar beda sama yang lain. Ngapain kamu berdiri saja? Lapin keringatku. Nyonya, itu cuma sup yang lagi direbus. Semuanya masih mentah. Gimana Kaisar seharusnya makan itu? Kamu pikir dia babi? Kamu berani bilang Yang Mulia babi? Itu pengkhianatan yang pantas dihukum mati. Yang Mulia, dia barusan bilang kamu babi. Yang Mulia, hamba tidak bermaksud begitu. Nyonya Jihan, jaga ucapanmu. Taya, bereskan bahan-bahannya dan bawa kembali ke istana. Dasar peniru, kamu catat benar-benar kan? Aku permisi dulu ya. Kalau Yang Mulia mau makan, datang ke istana dan cari aku. Sampai jumpa Yang Mulia. Yang Mulia. Apalagi? Masa kamu berharap aku minum air cuci panci ini? Walau sup ini gak layak diminum, untungnya aku punya hidangan lain disiapkan. Ganoderma keberuntungan dan panjang umur, silakan dicicipi. Kali ini berbeda. Ini dibuat pakai daging rusa dan bunga hibiscus serta jamur segar. Rasanya luar biasa. Silakan coba Yang Mulia. Selir Jihan, soal masak kamu jauh dari mampu. Dengar saranku, berhenti saja. Lebih baik menyerah dari sekarang. Dan juga, juru masak di dapur kekaisaran benar-benar gak punya kemampuan. Mulai hari ini, usir semuanya dari istana. Nyonya, ini daftar persediaan bulan ini di istana. Tolong diperiksa. Apa ini? Bulan lalu aku punya 20 kotak bedak alis. Tapi bulan ini cuma 10. Tugas segini saja kamu gak mampu. Jatah selir mulia saja, kamu bahkan gak hormati. Sama sekali. Tolong lihat dengan jelas. Aku sudah tanya Departemen Urusan Dalam, tapi mereka bilang setengah kotak bedak alis harus dulu dikasih ke permaisuri. Sisanya baru bisa dikasih ke Yang Mulia. Begitu ya? Jadi barang yang disiapkan buat aku dipakai sebenarnya sisa dari Kirana. Kamu boleh pergi. Iya, Yang Mulia. Penyihir kecil Kirana itu cuma di atas aku karena benih naga yang ada di dalam perutnya. Siska, pergi siapkan 1 porsi lagi ramuan yang kita pakai di anggur waktu itu. Hah? Siapkan lagi? Tapi itu kan sudah dipakai, Nyonya. Aku takut Yang Mulia bisa tahu. Apa sih yang kamu tahu? Justru karena ramuannya sudah dipakai dan juga berhasil, makanya aku akan pakai lagi. Kalau Kirana bisa dapat perhatian pakai obat itu, aku pun juga bisa. Baik, Nyonya, aku akan urus sekarang. Yang Mulia gak mau makan masakanku kan? Baiklah, kalau begitu aku akan masukin obatnya ke hidangan Kirana saja. Kali ini aku pasti berhasil. Kokiliko,
Oh, Nyonya Taya, kamu datang. Apa semua bahan yang diminta permaisuri sudah siap? Semua sudah siap. Semua bahan yang mulia minta ada di sini. Ini adalah beberapa bahan tambahan. Oh, baiklah. Nona Taya, silakan ikut aku ambil. Sempurna. Yang mulia terkurung di istana terlalu lama. Pasti belum pernah makan sate begini kan? Kamu selalu punya ide unik setiap hari. Enak, enak sekali. Kirana, kamu selalu bisa bikin aku kaget. Yang mulia, aku sudah bekerja keras. Bukankah aku harus dapat hadiah? Hadiah apa yang kamu inginkan? Apa Kirana mau minta kasih sayang? Kirana, tanganmu gemetar? Gemetar apa? Aku mau perak. Perak. Oh, jadi perak yang kamu mau. Gino, kasih hadiah permaisuri 1000 tael. Cuma 1000. Ganti emas. Baik. Kasih hadiah untuk permaisuri 1000 tael emas. Aku dapat emas. Emas benar-benar. Ini akan jadi modal usahaku. Kalau aku keluar istana nanti. Emasku. Dengan harga sekarang, ini pasti nilainya puluhan juta. Sepertinya dia mau kabur lagi. Hah? Kenapa pergi? Apa dia marah lagi? Pasti waktunya bulanannya. Nyonya, waktu apa? Kamu terlalu muda buat mengerti. Kenapa mendadak panas sekali? Rasa ini terlalu familiar sekali. Kenapa panas banget hari ini? Bukannya jendelanya sudah dibuka? Buka lagi. Baik yang mulia. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku mendadak panas? Ini bukan karena cuaca kan? Rasanya persis kayak hari itu. Jihan, kenapa kamu? Ngapain kamu di sini? Menurutmu pria dan wanita berdua ngapain? Aku datang untuk melayani yang mulia. Jadi, yang ngasih obat ke aku berkali-kali itu kamu? Yang mulia, kamu salah paham. Permaisuri yang kasih obat itu. Aku datang buat kasih kamu penawar. Omong kosong. Benar. Hari itu memang aku pelakunya. Tapi aku cuma mau yang mulia kasih sedikit perhatian ke aku. Apa salahku? Kamu memalukan sekali. Yang mulia, tolong biarkan aku melayani kamu sekali saja. Yang mulia, tolong biarkan aku melayani kamu sekali saja. Selicihan, kamu sudah hilang akal ya melakukan hal kotor begini. Kirana, kamu lagi. Kenapa sih kamu selalu merusak rencanaku? Aku merusak rencanamu. Kamu yang licik menyusun rencana jahat lalu mencoba menjebakku. Yang mulia. Diam. Pengawal, seret Jihan keluar. Yang mulia, jangan. Yang mulia. Gimana? Kamu mau aku balas budi karena sudah selamatkan kamu? Aku kasih hadiah. Malam ini, temani aku. Hah? Kirana, kamu kasih aku apa? Ini penawar dari tabib. Aku sudah minum satu. Tenang saja, efeknya akan hilang sebelum satu dupa habis.
Kirana, jangan pergi. Aku mau kamu. Oh, Kirana, kamu mau mati ya? Aku lakukan ini untuk melindungi kehormatanmu. Lihatlah, kini hasratmu hilang kan? Oh, baiklah. Kirana, dasar kamu ini. Terima kasih pujiannya. Aku juga berpikir begitu. Aku cukup pintar. Yang penting, hasilnya jadi bagus kan? Meski kamu gak kasih hadiah, tetap harus balas budi kan? Gak masalah. Hadiah bagi yang berjasa, hukuman bagi yang salah. Tak luput dari itu. Terima kasih yang mulia. Dekrit Kaisar, Selir Agung Jihan. Karena gak bermoral dan langgar aturan istana, maka diturunkan jadi selir biasa. Dekrit ini, Selir Agung Jihan? Oh bukan, Selir Jihan. Tolong terima dekritnya. Irada, dasar licik. Kupastikan kamu mati. Yang mulia, utusan dari Bali sudah di ibu kota. Mereka juga bawa surat untuk kamu. Bali ya, sombong sekali mereka. Akan kalahkan Raja Agung kita melalui masakan. Baiklah, kasih tahu mereka. Kuizinkan mereka pakai dapurku. Jangan sampai aku dibilang gertak mereka untuk kali ini. Nyonya, aku dapat gosip baru. Ku dengar baru-baru ini utusan Bali telah tiba. Utusan Bali? Iya, katanya mereka tantang masakan kekaisaran kita. Oh iya, benarkah? Tentu saja. Kabarnya yang mulia panggil juga para koki untuk rencanakan strategi. Para koki itu cuma tahu cara masak hidangan hambar saja. Roland juga masih berharap mereka bisa kalahkan Bali. Menurutmu gimana? Tang 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 tang. Resep rahasia Kirana, nasi goreng spesial. Sudah jadi Nyonya. Kamu sangat hebat, tapi kalau kamu kasih nasi sisa, kamu gak dihukum kan? Payah. Dasar konyol sekali kamu. Nasi goreng ini enak. Kalau dia berani salahkan aku gak akan masakin dia lagi. Kenapa ketawa? Saat aku lihat cara memasak nona itu sangat unik. Rasa senangku gak tertahankan. Senyum itu salah satu kebahagiaan. Dasar bermulut manis. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Aku Leo. Aku kesini tentu untuk masak. Jadi kamu koki juga. Kalau gitu, silakan. Nasi goreng ini warnanya sempurna dan juga harum. Kontrol panasnya tepat. Untuk nona yang ubah dari sederhana jadi luar biasa. Keahlianmu ini memang luar biasa. Tentu saja, ini teknik penting untuk ujian koki. Namun, kalau ini dimasak dengan cara lain, rasanya akan lebih enak. Cara lain? Katakan bagaimana? Karena kamu mau tahu, akan kulakukan. Leo ini, ya sungguh luar biasa. Dia bukan cuma hanya bicara. Wow, rempahnya wangi sekali. Lada bidianari, bahkan saffron asli Persia. Juga ada. Aku gak pernah melihat bumbu itu di sini. Sepertinya pria ini bukan orang istana. Yang mulia, cobalah. Gaya bumbu masakan ini berbeda, tapi cita rasanya juga khas dan unik. Kamu? Aku dari Bali. Orang Roja sering anggap diri mereka sebagai pusat dunia, selalu kritik masakan lain. Tapi pemikiranmu sangat terbuka. Koki sejati harus hargai semua rasa, kalau enggak mana bisa berkembang. Maaf, maukah kamu mengajari aku resep masakan ini? Oh iya, ini bukan zaman modern. Masa depan bebas kasih pengetahuan. Tapi masa ini, resep itu harta karun. Gak dikasih gitu saja. Bukan apa-apa. Kalau itu merepotkanmu, lupakan saja. Kamu berlebihan.
Itu cuma hal kecil. Dengan senang hati berbagi resep denganmu. Benarkah, Leo? Kamu orang yang sangat baik. Yang mulia tiba. Apa dia babi yang endus makanan? Kenapa dia bisa ke sini? Kamu lagi hamil. Gak usah diet. Terima kasih. Kebaikan tanpa alasan selalu ada maksud tersembunyi. 1 bulan lagi ada kompetisi memasak antara Roja dan Bali. Saat itu, kuharap kamu wakilin Roja. Tentu saja. Tapi kalau semisal aku sampai menang, aku mau kamu kabulkan satu permintaanku. Baiklah. Itu cuma hal kecil. Sudah pasti aku menang. Setelah itu, aku akan minta cerai dan pergi. Janji gak ada jaminan. Tulislah. Apa? Takut aku ingkar janji? Mau simpan tulisan tangan Kaisar ya? Kalau dia masih mau pergi, akan kukabulkan. Ini. Leo, kenapa ada di sini? Sebentar lagi kompetisi Bali dan Roja. Dengan keahlianmu, kamu pasti wakilin Roja kan? Tentu saja. Asalku hampir gak ada perairan. Aku baru lihat ikan ini. Bisa kasih tahu aku cara memasaknya? Itu mudah saja. Gak ada proses yang khusus. Kamu tinggal kukus saja. Akan kuajarkan nanti, oke? Nggak merepotkan? Enggak, kamu sudah berbagi resep denganku. Anggap saja ini sebagai balas budiku ya. Boleh tahu namamu? Namaku Kirana. Panggil saja Nona Kirana. Nona Kirana. Jadi dia masih lajang. Kamu pernah ke Bali? Belum pernah, tapi sudah kurencanakan. Setelah kompetisi nanti, saat Kaisar mengizinkan aku akan pergi ke Bali, mencicipi hidangan di sana. Aku dengan senang jadi pemandumu. Itu janji. Bagaimanapun hasilnya, kita sekarang berteman. Kompetisi memasak akan segera dimulai. Aku utusan dari Bali. Sebelum kompetisinya dimulai, aku ada permintaan pada Roja. Katakan. Aku mau nikahin Koki Kirana. Kalau yang mulia kabulkan, Bali bersedia mundur dari kompetisi dan menjauh 300 mil. Lancang! Kirana itu permaisuri Roja. Beraninya kamu, utusan Bali? Sungguh penggoda. Bahkan utusan Bali pun terhipnotis olehnya. Jadi dia itu permaisuri. Memang bersinar seperti bidadari. Maaf Lancang, tapi wanita sepertinya gak pantas dikurung di istana. Selain itu, tawaran ini dapat bawa perdamaian. Kudengar, keluarga Roja gemar melakukan negosiasi. Apakah itu benar? Terima kasih kepada utusan. Tapi aku Kirana bukan objek pertukaran. Dan juga Roja gak pernah mengorbankan wanita untuk buktikan kekuatannya. Kompetisi ini, Roja pasti akan jadi pemenangnya. Aku minta utusan untuk tepati janjinya. Lanjutkan kompetisinya! Masakan yang kusajikan disebut babi asam babi. Babi asam manis. Bukannya itu masakan Roja? Memang, tapi buatan kami berbeda. Kami pakai daging dari punuh unta terkuat di Bali. Halus dan lembut, meleleh di mulut, lebih unggul dari babi. Jadikan cita rasanya terbaik. Kaya, di mana hamnya? Tidak tahu. Kirana, masakanmu tidak akan sempurna tanpa daging ham. Tanpa itu, mari kita lihat bagaimana kamu akan bersinar. Jihan, di mana daging hamku? Aku tidak tahu. Kamu ngomong apa sih? Ini untuk kehormatan bangsa kita. Kamu jangan sampai iri hati. Sungguh sikap yang gak tertolong. Yang mulia, tolong jangan fitnah aku tanpa bukti. Kalau gitu, aku cuma perlu lihat yang kamu bisa. Membuat masakan tanpa daging ham. Baiklah, kamu lihat ini baik-baik. Akan kutunjukkan.
Waktu habis. Kirana, apa ini masakanmu untuk kompetisi? Sungguh menggelikan. Kubis lusuh ini, bahkan keluarga miskin pun gak akan pernah mau makan itu. Tapi kamu perlakukannya seperti berharga, bukan urusanmu. Kamu! Aku belum pernah melihat hidangan yang begitu lembut sebelumnya. Beraroma samar susu dan sayuran segar juga. Koki kerajaan dari Bali sungguh berkemampuan luar biasa. Kali ini permaisuri pasti akan kalah. Ibu, Roja belum kalah. Aku percaya pada permaisuri. Hanya selai kubis. Sangat memalukan. Sungguh, apa spesialnya dari kubis? Apa spesialnya dari kubis? Kiran, jangan takut. Bagiku, masakanmu selalu yang terenak setelah surga. Biarkan mereka melihat. Ini harum apa ini? Sangat wangi sekali. Yang mulia, ini disebut kaldu surga. Kaldu surga? Warnanya sangat bening, meski sederhana, tapi kembalikan esensi dari bahannya. Dengan hidangan ringan dan sederhana tapi bisa kalahkan Bali. Hidangan sederhana bahkan gak pantas untuk disajikan. Menurutku, yang mulia cuma pamer saja. Diam! Yang mulia, silakan dicoba. Yang mulia, katakan gimana rasa kaldu kubis buatanku? Benar yang mulia. Katakan bagaimana rasanya? Ini enak. Rasa ini cuma milik surga. Berapa kali manusia rasakan ini? Tidak sangka permaisuri ada bakat tersembunyi. Aku mau tahu pikiran utusan tentang hasil masakan hari ini. Katakan. Sudah lama aku tahu bakatmu. Kami kalah. Bali mengaku kalah. Bali mengaku kalah. Kami terima itu. Aku juga mengaku. Karena hasilnya jelas. Aku harus pergi. Gak heran Kaisar cuma makan masakan permaisuri. Sepertinya aku hanya telah meremehkanmu. Bayu, terima kasih sudah percayakan aku. Kirana, dasar licik! Akan kubuat hidupmu tersiksa. Perintah Ibu Suri. Dekret Ibu Suri. Perilaku Sri Jihan gak pantas karena cemburu dan melanggar. Diturunkan jadi dayang dan dikurung selama setahun. Gak mungkin. Mana mungkin Ibu Suri menghukumku dan turunin pangkat aku? Ini mana bisa? Aku adalah kerabat Ibu Suri juga. Oh aduh, maafkan perkataanku. Tapi kamu sudah dikasih kesempatan. Kamu sudah gagal. Manfaatin itu. Benar, dia itu bibimu. Tapi dia juga Ibu Suri Roja. Tolong terima saja dekretnya. Nyonya. Perhitungan setelah makan malam. Pangeran, beraninya minta hal gak masuk akal. Meskipun permaisuri, hatinya merindukan kebebasan. Gak seharusnya dikurung di istana ini. Setelah kompetisi, saat Kaisar mengizinkan aku akan pergi ke Bali untuk mencicipi hidangan di sana.
Aku dengan senang jadi pemandumu. Perjanjian sudah dibuat. Kalau kamu peduli, harusnya kamu kabulin kan? Apa maksudmu? Apa kamu tahu permintaan Nona Kirana? Gimana kalau dia mau denganku? Yang mulia, kamu gak lelah? Memasak itu nggak lelah sama sekali. Bagiku, memasak itu seperti relaksasi. Leo, kamu mau kembali ke Bali? Iya, aku mau tanya, apa kamu mau pergi ke Bali bersamaku? Tentu mau. Tentu mau. Baguslah, aku akan bilang pada Kaisar. Kita bisa pergi bersama. Tunggu. Kenapa kamu yang bilang? Tentu, hubungan kalian harus diputuskan. Aku permaisuri Roja. Lalu, aku juga sedang hamil. Aku tahu, kami beda dengan orang Roja. Kami sangat hargai wanita. Aku suka kamu. Dari awal, aku mencintaimu. Kalau aku, Leo, bisa punya istri sepertimu, itu kegembiraan besar. Aku mau besarin anakmu. Dia nggak akan terikat ritual kaku para pangeran Roja. Dia akan menjadi pangeran terbahagia. Aku tahu perkataanmu terdengar sangat indah, tapi aku cuma menganggap kamu sebagai teman. Dan aku percaya kalau ayah bayi ini akan kasih dia banyak kebahagiaan. Kalau nggak cinta aku, kenapa kamu mau ke Bali denganku? Kamu salah paham. Alasan aku mau pergi ke Bali itu karena aku rindu dunia luar selain istana. Untuk mencicipi cita rasa dunia. Aku mau pergi denganmu karena kamu orang yang suka memasak. Di antara kita tidak ada perasaan lebih dari teman. Aku nggak peduli. Selama pergi denganku, kita bisa jadi pasangan. Terima kasih banyak. Kamu mau jadi pasanganku. Tapi maaf, aku adalah permaisuri Roja, istrinya Roland, sekaligus ayah dari pangeran ini. Aku memang rindu kebebasan, tapi aku gak bisa meninggalkan mereka. Misterius sekali. Kamu mau bawa aku kemana? Kamu akan tahu sendiri, Yang Mulia. Yang Mulia, kami tiba. Kiran, hari ini ulang tahunmu. Aku bikin mie panjang umur sendiri untukmu. Ini pertama kalinya aku masak, jadi nggak tahu rasanya gimana. Semoga kamu dan anak kita hidup lama, sehat, dan bahagia. Wanginya enak sekali. Apa ini sungguh buatanmu? Apa ini sakit? Kenapa gak hati-hati? Itu hal kecil, cuma belum terbiasa. Ayo Karin, cepat makan. Gak enak kalau dingin. Gimana? Enak? Enak. Maka mulai sekarang kamu akan masak. Aku dewa kuliner, akhirnya pensiun. Karin, terima kasih mau tetap di istana ini denganku. Tapi aku nggak tahan kamu terkurung di sini. Ada pembunuh! Bayu! Bayu! Yang Mulia, aku mohon. Yang Mulia, semua pembunuh sudah diberesin pasukan Sani. Mereka diperintahkan oleh Jihan. Kamu sudah serahkan tanda harimau. Jadi mana bisa kamu perintahkan pasukan untuk selamatkan Kaisar? Ibu Suri mungkin gak tahu pasukan Sani patuhi itu, tapi juga patuh pada perintah keluargaku. Kuharap Ibu Suri ingat jasa mereka lindungi pewaris. Gak akan aniaya permaisuri. Ayah, aku berlutut atas kemauanku, bukan disuruh Ibu Suri. Bukan disuruh Ibu Suri? Kenapa harus menderita? Yang Mulia, aku mohon, izinkan aku melihat Kaisar. Katanya dia tidak ingin melihatmu sama sekali. Katanya kalian ada perjanjian. Sekarang dia mau tepati itu untukmu. Kamu harus tinggalkan istana dengan Jenderal Pur. Mulai sekarang, kalian tidak terikat sama sekali. Ronald! Dasar
Maafkan aku. Karin, kalau aku lihat kamu hari ini, aku gak akan bisa lepasin kamu. Yang mulia, ayo. Enggak. Ronald, aku masih mau masakin makanan enak untukmu. Bahkan kamu belum kasih nama bayi untuk kita, Ronald. Jenderal, bawa putrimu pergi. Aku gak mau. Kau peringati kamu, Ronald. Kalau berani buat aku pergi, akan kau nikahi Leo. Kau biarkan anakku panggil dia ayah. Saat dewasa dia gak akan serang Roja. Terlaluan. Bibi, selamatkan aku, Bibi. Aku kirim pembunuh untuk bunuh penyihir itu. Aku nggak targetkan Kaisar sama sekali. Bodoh, kamu sudah iri, kejam, dan juga picik. Kamu nggak pantas ada di keluarga ini. Kamu adalah keponakanku. Aku sudah kasih sesuatu hal yang bermartabat untukmu. Ayah, Kirana gak dalam bahaya kan? Jangan katakan hal itu. Kalau terjadi sesuatu, aku... Sudah lahir. Nyonya di persalinan, bayinya laki-laki. Bagus, aku jadi ayah. Dan aku jadi kakek. Kiran, apa kamu sakit? Aku nggak mau lahiran lagi. Nggak lagi. Baik, gak lagi. Satu anak cukup. Tapi punya putra dan putri untuk kata baik. Terdengar bagus juga. Oke, ayo buat jadi baik. Kamu itu nggak bisa ambil keputusan, kan? Kamu mau satu anak atau banyak sebenarnya? Aku cuma mau kamu. Catatan sejarah menulis, Kaisar Ronald dari Roja dan Permaisuri Kirana berbagi cinta dan setia dan rela lepaskan segalanya demi Permaisuri dan jadi legenda abadi.